Selamat hari Minggu. Sekalipun kita ibadah di rumah masing-masing, tapi percaya roh kita yang diikat oleh kasih persekutuan dari Allah Roh Kudus menyatukan kita di tempat ini untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita datang menghampiri tangannya, membawa kehidupan kita, pertumbuhan hidup kita. Apapun beban persoalanmu, datang menghampiri Tuhan. Dia yang sanggup menolong, Dia yang sanggup melepaskan, bahkan Dia yang sanggup memulihkan. Terpujilah nama Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa.
Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata
bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kami datang Tuhan lebih lagi menghampirimu. Salah satu-satunya yang kami perlukan. Kami datang Allah Roh Kudus. Kami datang Yesus Juru Selamat kami. Berkatilah kami dengan firman-Mu. Nyatakan kasih kuasa-Mu lebih lagi. Perbarui hati kami. Perbarui hidup kami. Agar hidup kami berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Ya Tuhan tiap tahun ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Kau perlukan udah tak juru selamat berhadirat. Ya Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikan pesan Tuhan, Kau berikan hamba kuasa, hikmat, roh pewahyuan Allah turun atas hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan hamba-Mu boleh menguatkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat Tuhan memberikan kelegaan. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, saya rasa semua tetap semangat, semua tetap luar biasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan berbicara tentang jangan putus asa dalam menghadapi badai apapun. Jangan kita menyerah pada saat kita sedang mengalami ujian. Dan firman Tuhan katakan, mari kita buka sama-sama dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Kita baca bersama-sama Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya tekankan Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Hari ini Tuhan berbicara, jangan kita menyerah, jangan kita putus asa dalam kita menghadapi badai apapun. Dan firman Tuhan berjanji dan mengingatkan setiap kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus, di dalam Dia adalah Yesus yang memberi kekuatan kepadamu. Di sini Tuhan katakan bahwa setiap persoalan, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya melibatkan Tuhan, di sini Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan berikan jalan keluar. Jadi apapun yang saat ini kita hadapi, apapun kesulitan kita, apapun beban persoalan kita, mari jangan putus asa, jangan menyerah. Karena ada Tuhan yang hebat, ada Tuhan yang luar biasa, ada Tuhan yang sanggup menolong Bapak Ibu dan saya. Hari ini Tuhan berjanji, dan janji Tuhan iya dan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan boleh ada, masalah boleh ada, kesulitan boleh ada, penyakit boleh ada, pergumulan boleh ada. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan tidak sendiri. Ada Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Ada Tuhan yang hebat yang sanggup memberikan solusi dan jalan keluar. Dan firman Tuhan katakan dalam Filipi 4 ayat 6 berbicara, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan katakan persoalan apapun yang kita hadapi, poin yang pertama jangan menyerah, jangan putus asa, jangan khawatir. Dan firman Tuhan berjanji apapun yang kita alami, mari kita libatkan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Dan jangan lupa, persoalan boleh ada, tidak ada jalan lain, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur adalah kekuatan jiwa manusia. Bersyukur adalah salah satu kehendak Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap mudah menyerah, patah semangat, putus asa tidak boleh dimiliki setiap anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap bangkit, kita harus tetap semangat. Kehebatan seseorang tidak terletak pada saat kita menghadapi hal-hal yang baik, tetapi pada saat kita menghadapi hal-hal yang tidak baik. Kalau saudara tetap setia, tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap melibatkan Tuhan, saudara adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa. Jadi sikap tidak menyerah tidak boleh dimiliki setiap anak-anak Tuhan. Dan firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 28 berbicara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini artinya semua
terjadi. Kenapa dan kenapa itu adalah salah satu sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah apapun yang kita hadapi, mungkin masalah penyakit, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah keluarga dan lain sebagainya, libatkan Tuhan. Saya percaya pada saat kita melibatkan Tuhan, ada jalan keluar. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan kita akan melihat mujizat Tuhan. Baru kita menyadari, kita tahu bahwa sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk masuk tahun 2021, biarlah kita menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Orang-orang yang berkenan di hati Tuhan pada saat kita diterpa badai, diterpa persoalan, kita tetap hidup di jalan Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap bergantung kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan renungkan, ada beberapa hal yang kita renungkan. Mengapa kita tidak boleh menyerah? Kita tidak boleh putus asa pada saat kita menghadapi badai apapun yang kita hadapi. Yang pertama, kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh andalkan diri kita sendiri. Sesuai dengan Yohanes pasal 15 ayat 5 dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya apa? Di luar Yesus, saudara dan saya tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Di luar Yesus kita tidak mampu untuk menyelesaikan masalah. Di luar Yesus kita tidak sanggup untuk menanggung beban hidup ini. Dan firman Tuhan katakan, mari kita andalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi sebaliknya terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan. Poin yang kedua, kenapa kita tidak boleh menyerah? Kita tidak boleh putus asa dalam menghadapi badai apapun. Poin yang kedua, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh menyerah. Kalau setiap kita menghadapi masalah, kita harus tetap berpikir positif. Sesuai dengan Roma pasal 8 ayat 28. Oh, rupanya saya baru tahu masalah boleh terjadi. Rupanya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi poin yang kedua, supaya kita tetap berpikir positif. Berpikir positif berarti berpikir seperti Yesus berpikir. Berpikir positif seperti Yesus berpikir. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Sesuai dengan 1 Korintus 2 ayat 16. Sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Poin yang kedua, apapun kesulitan kita, apapun pergumulan kita, mari kita tetap berpikir secara positif. Seperti Yesus berpikir. Pikiran kita dikuasai oleh pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu seperti apa? Berpikir positif berisikan hal-hal yang baik dan indah. Sesuai dengan Filipi 4 ayat 8. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, badai boleh terjadi, kesulitan boleh ada, sakit penyakit boleh datang. Tetapi firman Tuhan katakan, saudara dan saya tidak sendiri. Ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Ada Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah kita. Allah lebih besar dari persoalan kita. Sesuai dengan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia yang memberi aku kekuatan. Dia yang memberikan jalan keluar. Poin yang ketiga, kenapa kita tidak boleh menyerah? Kita tidak boleh putus asa.
pada saat kita mengalami pergumulan, pada saat kita mengalami kesulitan. Poin yang ketiga, kita harus tetap andalkan Tuhan, karena tanpa Dia saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa, sesuai Yohanes 15 ayat 5. Mari masuk tahun 2021, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus andalkan Tuhan, karena hanya dengan Dia saja kita sanggup menanggung segala perkara yang kita hadapi, sesuai dengan Filipi 4 ayat 13. Pesan firman Tuhan hari ini, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, badai boleh ada, kesulitan boleh ada, masalah boleh ada, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Sesuai dengan Ibrani pasal 13 ayat 6, demikianlah firman Tuhan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tantangan boleh ada, kesulitan boleh ada, dan firman Tuhan katakan jelas, Tuhan adalah penolongku. Kalau Tuhan menolong saudara dan saya, apa yang gak dibereskan, apa yang gak bisa diselesaikan oleh Tuhan, kalau Tuhan menyertai kita, keadaan kita aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan bagi kita. Mungkin Bapak Ibu ada pergumulan masalah penyakit, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga. Mari kita libatkan Tuhan dalam hidup kita, dan Tuhan berjanji Tuhan akan menolong saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam perjamuan suci. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu, tetapi Allah Roh Kudus tidak pernah terbatas. Mari Roh Kudus Kau jelaskan kebenaran firman-Mu lebih dalam dan lebih jelas lagi. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kami berdoa, mereka yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang mengalami beban berat Tuhan Kau berikan kelegaan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan mengubah keadaan kami yang tidak baik menjadi baik. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Sebentar kami akan sedangan dengan Engkau Tuhan. Mari masing-masing minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Ampuni segala perkataan perbuatan kami. Layakkan kami sedangan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat tinggi-tinggi roti kita, perjamuan kudus. Mari kita sama-sama siapkan perjamuan kita. Kita angkat tinggi-tinggi roti kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahmu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara
atasnya. Kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah sejalan dengan Engkau Tuhan. Biarlah perjamuan suci ini menjadi berkat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami beban berat Tuhan terlepaskan dalam nama Yesus. Melalui perjamuan suci ini Tuhan, anak-anak-Mu dibangkitkan. Melalui perjamuan suci ini Tuhan, anak-anak-Mu mengalami kemenangan, mengalami Tuhan Yesus Tuhan, mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan, untuk persembahan kita, untuk perpuluhan kita. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan lewat rekening gereja. Saya persilakan Bapak Ibu memberi yang terbaik buat Tuhan, dan saya akan berdoa buat seluruh sidang jemaat yang memberikan persembahan bagi Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah anak-anak yang setia memberikan perpuluhan persembahan umum. Tuhan, Kau balas berlipat-lipat kali ganda. Kau sucikan, tuliskan persembahan ini Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan, Kau menghadik segala belahan-belahan yang sering memakan rezeki kami Tuhan, sehingga kami akan menikmati berkat Tuhan dengan maksimal Tuhan. Berkati Tuhan rumah tangga mereka, kesehatan mereka, usaha mereka Tuhan diberkati Tuhan. Para suami, para istri, anak-anak mereka diberkati Tuhan dengan berkat berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, berkati segala bendahara yang mengelola keuangan. Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau berikan kuasa supaya mengelola keuangan dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya menghimbau seluruh sidang jemaat yang ada di rumah-rumah, tetap semangat, tetap hidup, banyak bersyukur kepada Tuhan. Hidup di jalan Tuhan, tetap bangkit, tetap semangat di dalam Tuhan. Dan saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Mei. Tolong kita sama-sama mengangkat tangan, saya akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat-Mu, pengerja-Mu yang berulang tahun di bulan Mei Tuhan. Kami sangat bersukacita, kami sangat berbahagia Tuhan. Sebelum hamba-Mu berdoa, kami minta kuasa daripada Engkau Tuhan. Dengan kuasa dan otoritas Allah, hamba-Mu berdoa buat seluruh jiwa-jiwa yang berulang tahun di bulan Mei Tuhan. Saat ini Tuhan memberikan umur panjang Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan berikan umur panjang, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, bahkan Tuhan berikan bonus kebahagiaan, memberikan keberhasilan, keberuntungan menyertai setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berulang tahun di bulan Mei, diberkati Tuhan, mendapat kekuatan, kesehatan, bahkan kemuliaan, keberhasilan, keberuntungan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat kedua tangan kita akan terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, umat kesayangan Tuhan, ulanglah membawa berkat daripada Tuhan, berkat damai sejahtera sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, sampai